kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sibawahi Mutawali, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 3 semester 1 akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Ali Syahbana MA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wisnu Andika akan menyampaikan materi tentang kerugian keuangan negara dan suap menyuap. Kerugian keuangan negara adalah seperti kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti dari akibat atau perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun lalai. Contoh sederhana, bayangkan uang kas negara seperti dompet besar. Jika ada yang mengambil uang dari dompet itu tanpa izin, maka itu disebut kerugian negara. Ada juga contoh kasus nyata terutama korupsi, seperti seorang pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri, misalnya dengan proyek fiktif atau markup anggaran. Yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan memberi atau menerima sesuatu yang bernilai uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya dengan bertujuan untuk mempengaruhi tindakan seseorang, terutama dalam konteks jabatan atau wewenang yang bertindak melawan hukum dan etika karena dapat merusak integritas dan keadilan. Contoh misalkan seorang siswa yang memberikan uang kepada dosen atau guru agar mendapatkan nilai yang lebih bagus. Saya atas nama Hulwatul Aini Thaibah akan menyampaikan materi tentang kecurangan dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Pertama, kecurangan. Kecurangan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menipu, memanipulasi, atau melanggar aturan untuk kepentingan pribadinya yang bisa membahayakan atau yang bisa merugikan orang lain. Contohnya adalah penjabat pemerintah menyelewengkan dana bantuan sosial untuk mengurangi jumlah bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat. Perbuatan curang dalam tindak korupsi akan mendapatkan sanksi penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun atau denda sejumlah 100 juta dan maksimal 350 juta. Yang kedua, ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Adalah situasi di mana seseorang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, ataupun pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas. Contohnya itu adalah seorang pejabat pengadaan barang atau jasa memenangkan kontrak kepada teman atau kerabatnya. Proses tender sengaja dimanipulasi agar perusahaan tersebut menang, meskipun tidak memenuhi kriteria dan menurunkan harga dengan tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abi Ramzani akan menyampaikan materi tentang penggelapan dalam jabatan dan pemerasan. Saya akan menjelaskan tentang penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan pidana di mana seseorang memiliki wewenang atau tanggung jawab atas sesuatu barang atau uang secara sengaja mengambil dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, diberikan dan merugikan pihak yang seharusnya menjadi pemilik sah. Seorang kepala desa, sebut saja Pak Ahmad, mengelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Namun, sebagian dana tersebut digunakan untuk membeli kendaraan pribadi dan merenovasi rumah mewah. Selanjutnya, tentang korupsi pemerasan. Korupsi pemerasan adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu uang, barang, atau jasa dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan. Saja dari saya, sekian. Contoh korupsi pemerasan adalah seorang kepala dinas perizinan meminta sejumlah uang kepada seorang pengusaha yang ingin mengurus izin usahanya, mengancam akan menghambat proses perizinan
jika permintaannya tidak dipenuhi. Saya atas nama Restu Gunawan sekaligus penyampaian materi terakhir dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun yang diterima seseorang, baik berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan lain-lain. Dalam konteks hukum di Indonesia, gratifikasi dikaitkan dengan penerimaan oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatan penerima dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Contoh dari gratifikasi, seorang pejabat menerima tiket perjalanan dari pihak yang sedang berurusan dengan instansi tempat pejabat tersebut bekerja. Dan contoh keduanya juga, pegawai negeri menerima barang elektronik atau mewah sebagai hadiah dari rekan kerjanya.